Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Waisan Armalin, STR Sos Embassy. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah problematika sosial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan yang ditujukan untuk mahasiswa psikologi semester 6 dengan bobot 2 SKS. Berikut merupakan contoh video pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita dipertemukan lagi nih teman-teman di mata kuliah problematika sosial ya. Jadi problematika sosial ini adalah mata kuliah peminatan sosial ya teman-teman. Nanti kita akan mempelajari berbagai macam masalah sosial. Kemudian kita lihat dari sudut pandang psikologi gitu. Oke. Nah, sebelum itu perkenalan dulu ya teman-teman. Mungkin sebagian besar sudah kenal saya, tapi beberapa mungkin ada yang belum. Jadi saya Ikhwan Waisan Armalin, STR Sos Embassy gitu ya. S1 saya atau D4-nya adalah pekerja sosial teman-teman. Tuh, jadi S2-nya baru saya ngambil magister psikologi sosial. Nah, ini cukup relevan dengan mata kuliah yang saya ampu sekarang ya. Gitu. Di pekerja sosial itu juga banyak menangani masalah-masalah sosial gitu, seperti kemiskinan, disabilitas, kemudian penyalahgunaan narkoba sampai kepada kasus-kasus yang mungkin sekarang juga sedang trending ya, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu cukup relevan di kerja sosial gitu. Kemudian di semester ini saya mengampu mata kuliah intervensi kelompok komunitas, problematika sosial dan psikologi urban. Semua yang saya ampu adalah peminatan sosial ya, terutama condongnya. Nah, nanti teman-teman yang sudah belajar di sini, mata kuliah ini akan menjadi bekal buat teman-teman dalam intervensi kelompok komunitas gitu ya. Terus kaitan juga dengan psikologi urban, karena di psikologi urban itu salah satu babnya adalah membahas masalah lingkungan gitu. Yang mana masalah lingkungan ini juga menjadi masalah sosial. Itu ya teman-teman. Nah, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang ya pertama deskripsi mata kuliah ya. Tadi secara tidak langsung sudah saya sampaikan sedikit. Kemudian kontrak kuliah, lalu materi pembelajarannya pengantar dari masalah sosial, ada pengertian, faktor, dampak, jenis, sampai nanti kita berdiskusi gitu tentang masalah sosial. Oke, selanjutnya ini adalah deskripsi mata kuliahnya, teman-teman bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada tujuan pembelajaran umumnya juga, teman-teman nanti diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini atau mata kuliah ini, teman-teman bisa memahami, menganalisis, menerapkan konsep, teori, dan hasil penelitian sosiologi dan psikologi sosial untuk memecahkan masalah sosial yang meliputi konsep dasar problematika sosial, teori sosiologi, jenis, ya. Nah, ini nantinya akan jadi tema-tema kita ya, ras, gender, orientasi seksual, berbagai konteks yang relevan seperti tadi kriminalitas, kemudian kemiskinan dan sebagainya, serta strategi pemecahan problematika sosialnya. Jadi di mata kuliah ini harapannya nanti luarnya adalah rancangan untuk menyelesaikan masalah. Kalau di intervensi kelompok komunitas nanti yang akan teman-teman ikuti juga di semester berikutnya itu sudah sampai ke intervensi gitu. Jadi di problematika sosial ini teman-teman istilahnya mengenal dulu lah masalahnya itu seperti apa sih, gitu. Menganalisis kenapa bisa terjadi, dampaknya seperti apa, kira-kira intervensinya seperti apa, cukup sampai situ. Tapi kalau nanti di intervensi kelompok komunitas ya harapannya sudah sampai kepada pelaksanaan intervensi gitu ya. Oke, kemudian metode belajarnya ada ceramah ya seperti yang sedang saya lakukan ini gitu ya. Kemudian nanti kita ada diskusi kelompok kecil gitu ya untuk menganalisis studi kasus gitu. Lalu ada tugas individu biasanya meresum sama tugas kelompok. Nah, ini jenis mata kuliahnya problem based learning ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti belajar berdasarkan analisis masalah atau studi kasus gitu ya. Nah, terus kemudian ada evaluasi atau penilaiannya ya. Oke, evaluasinya ada sikap, UTS, UAS, proyek sama aktivitas partisipatif ya teman-teman. Jadi presentasinya juga bisa teman-teman lihat. Kemudian buku referensinya sebenarnya banyak ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan referensi yang aslinya ya gitu. Sebelum ke situ selanjutnya, nah ini satuan acara perkuliahan ya teman-teman. Jadi di pertemuan pertama ini nanti menyampaikan referensi dan kontrak kuliah sama pengantar ya, tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Kemudian di minggu kedua perspektif teoritis problematika sosial, metode riset, keempat pemecahan problematika sosial, jenis-jenis strateginya. Nah, ini juga sedikit pengantar nanti di intervensi kelompok komunitas juga ada gitu. Oke. Terus setelah pertemuan keempat itu nanti pertemuan kelima sampai pertemuan ke 13 teman-teman kita diskusi studi kasus ya. Jadi nanti teman-teman silakan membagi kelompok gitu ya, beranggotakan mungkin 3 atau 4 orang gitu ya. Nanti bahas tema-tema ini gitu. Masalah pertumbuhan populasi dan urbanisasi, penyalahgunaan nafza, prostitusi pornografi, kemiskinan, ras etnik, kriminalitas,
masalah pendidikan saintek sama analisis usaha lingkungan gitu ya. Terus nanti di pertemuan ke 14-15 itu teman-teman mulai menyusun model rancangan permasalahan sosial ya. Nah kemudian proyeknya seperti apa? Proyeknya kita mulai dari pertemuan ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Jadi di pertemuan ketiga atau keempat itu teman-teman sudah mulai mencari permasalahan, kemudian menganalisisnya, faktor dan dampaknya. Nah nanti hasil teman-teman analisis itu menjadi nilai UTS ya gitu. Jadi nilai UTS-nya analisis masalahnya. Setelah itu dikembangkan lagi untuk diselesaikan melalui rancangan intervensi di pertemuan ke-14-15 gitu ya. Jadi nanti di pertemuan ke-16 itu UASnya hanya presentasi rancangan strategis saja gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya, masih bisa diikuti ya. Nah ini sebentar saya coba tunjukkan RPS aslinya ya teman-teman. Nah ini RPS aslinya ya teman-teman. Ada ini standar capaian pembelajaran lulusan SCPL, kemudian turun ke capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ada 3, memahami konsep, menganalisis masalah sosial gitu kan, sampai pada menemukan alternatif pemecahan masalah gitu. Itu kemudian diturunkan lagi ke sub CPMK ya, ada sekitar 6 poin. Nah ini sumber rujukannya cukup banyak ya teman-teman sebenarnya kalau di RPS aslinya. Nih ada dari Davidson, kemudian Maguire, Lupakat, Kelly, Snyder, Sullivan. Ini salah satu dosen saya dulu ya di STKS Isbadia di Ruminto. Kemudian ada William Faisal, William dan Guerrero, Endang Komara ya, yang dulu teman-teman sempat ikut mata kuliah sosial antar ya, ada juga di situ. Kemudian 2 buku saya, jadi saya sudah punya buku untuk rujukan perkuliahan ya teman-teman. Ada buku problematika sosial ya, ditinjau dari perspektif psikologi sama psikologi dan kesehatan lingkungan. Nah ini buat teman-teman yang nanti kebagian tema masalah lingkungan, mungkin buku saya bisa jadi rujukan gitu ya. Nah buku-buku ini nanti saya bagikan ke teman-teman yang melalui PDF, mungkin lewat folder Google Drive gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa download atau mau cari sendiri boleh juga gitu ya. Nah ini masing-masing pertemuannya ya, pertemuan 1, 2 sampai kepada pertemuan ke-16. Lalu nah ini ada rencana tugasnya ya. Rencana tugasnya secara umum kalau individu silahkan merangkum materi perkuliahan. Kemudian kalau yang kelompok tadi yang project itu mulai mencari masalah, analisis masalah sampai kepada merancang intervensinya gitu ya, kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ini komponen penilaiannya ada aktivitas partisipatif, hasil proyek, kemudian untuk pengetahuannya nanti ya tes lisan itu by presentasi ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menilai presentasinya teman-teman seperti apa gitu. Kemudian tugasnya tadi ya sudah harus membuat resume, menyusun makalah, bedah kasus, studi kasus nanti per kelompok, sama membuat laporan hasil observasi. Begitu ya teman-teman. Jadi sepanjang ini yang RPS ini, yang RPS aslinya ini sebenarnya sudah saya rangkum di sini ya teman-teman. Deskripsi mata kuliah gitu ya, itu sudah semua gitu. Kecuali mungkin buku referensinya di sini karena PPT hanya singkat, jadi yang saya maksudkan mungkin hanya beberapa. Tapi aslinya ada banyak itu ya rujukan, yang buku rujukan. Oke, terus ini juga satu acara perkuliahan itu tadi juga sudah ya. Nah sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahan teman-teman. Oke, jadi perkuliahannya itu 16 pertemuan ya seperti biasa, kemudian offline, tatap muka gitu ya, wajib hadir minimal 80% atau 14 pertemuan gitu. Kemudian ada toleransi keterlambatan ya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Jadi misalnya diizinkan tapi mungkin tidak di absen, atau nanti membantu saya untuk mereview pertemuan minggu lalu gitu ya. Terus gunakan pakaian rapi, sopan ya teman-teman. Sudah makan istirahat yang cukup supaya kita bisa konsentrasi dengan penuh gitu ya. Jaga etika sama perkuliahan baik dengan teman maupun dengan dosen. Tidak merokok ya, tidak menggunakan gadget secara berlebihan dan lain sebagainya. Sepakat? Oke, selanjutnya berarti kita mulai masuk kepada materi ya, atau pengantar perkuliahan kita ya. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apa sih masalah teman-teman? Ada yang mau bantu jawab silakan. Masalah itu apa? Silakan. Ya boleh Mbak Zahidah. Menurut saya masalah itu sesuatu yang menghambat. Oke baik, terima kasih Mbak Zahidah ya. Kalau menurut saya masalah itu adalah teman gitu ya. Trouble is a friend ya kan, ada lagunya ya, Trouble is a friend gitu.
Kira-kira ada lagi yang mau berpendapat dari yang laki-laki mungkin? Mas Adit? Masalah apa ya? Hmm? Masalah itu sebenarnya bisa dibilang hambatan, Hambatan? tapi fenomena gitu. Fenomena yang seperti apa? Fenomena yang bisa diteliti sebetulnya. Bisa diteliti, Masalah itu. bisa ditahu ya. Iya. Apa sih yang menyebabkannya, kemudian kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Satu lagi mungkin ada dari yang saya belakang, Mas Yuda. Masalah itu ya suatu hal yang menghambat terus itu terjadi nggak sesuai hambatannya terjadi ketika nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, tidak sesuai ya, adanya ketidaksesuaian. Oke, itu kata kuncinya nih. Jadi masalah itu ya kalau secara umum kita definisikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau perbedaan antara dasarun dan dasri apa tuh, sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang terjadi gitu. Harapannya saya punya mobil Alphard gitu ya, tapi kenyataannya ya nggak punya uang gitu ya. Itu masalah kayaknya masalah semua orang ya, masalah ekonomi gitu. Kemudian hal yang belum dapat diselesaikan ya, terus suatu keadaan yang memang harus diselesaikan sama sesuatu yang mengganggu dan membuat tidak nyaman ya. Itu secara umum ya teman-teman masalah gitu. Nah, namun kita akan membedahnya lebih lanjut lagi gitu ya, kita kaitkan dengan masalah sosial gitu ya. Apa sih masalah sosial atau problematika sosial itu gitu. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang sudah saya ambil dari beberapa ahli, bisa teman-teman baca gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa membawa keyword-keyword mungkin ya dari sini. Silakan coba ditelaah terlebih dahulu. Oke, Mas Hafiz. Kalau yang di poin pertama itu masalah sosial sebagai suatu kondisi sosial yang dianggap sebagai ancaman. Terus kalau poin kedua itu adanya sesuatu yang muncul karena kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi. Itu salah satu faktor penyebab masalah sosial itu ya. Terus kalau yang ketiga itu kebudayaan, lebih kepada masalah sosial muncul karena pengaruh kebudayaan. Oke, karena pengaruh kebudayaan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Yang lain ada yang mau menambahkan pendapatnya? Oke, kalau misalkan sudah nangkep, kira-kira ada nggak yang bisa ngasih contoh masalah sosial itu apa sih gitu? Ada? Silakan. Mas Rafianto, oke. Kalau menurut saya mungkin kayak kemiskinan sih Pak. Kalau dari definisi-definisinya kan itu timbul di suatu kondisi sosial yang akhirnya itu tidak sesuai. Terus juga muncul di tengah masyarakat juga dan kadang dipengaruhi oleh kebudayaan juga. Oke, ya, sepakat ya. Terima kasih Mas Rafianto. Nah, selanjutnya coba teman-teman kita diskusi ya. Apakah masalah di bawah ini merupakan masalah sosial? Pertama, polusi udara atau polusi air, masalah sosial bukan? Iya. Jadi, kenapa kira-kira? Masalah itu tadi industrialisasi, terus kemajuan teknologi yang mungkin itu tadi sebetulnya kata kuncinya bukan di teknologi menurut saya, tapi di industrinya mungkin. Oke. Karena yang mendorong laju percepatan polusi itu ya industri sebetulnya. Oke, betul. Terima kasih. Kemudian pornografi masalah sosial? Iya. Apa masalah sosial? Mungkin di definisinya tadi ada yang bilang merusak nilai. Oke, tidak sesuai dengan nilai dan norma ya, terutama kita di Indonesia ya dengan mayoritas agama Muslim gitu ya. Nah, itu pornografi menjadi sebuah masalah sosial gitu ya. Kemudian selanjutnya penyalahgunaan nafzat termasuk bencana alam. Iya. Ya juga wanita keluar pada malam hari. Tidak. Bergantung. Oke, ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman atas jawabannya gitu ya. Nah, apakah tadi jawaban dari teman-teman itu sebuah kebenaran atau ada kekurang tepatan? Kita lihat kembali pengertian ini gitu ya. Kelompok berpengaruh mendefinisikan suatu kondisi sosial sebagai ancaman terhadap nilainya ketika kondisi tersebut mempengaruhi banyak orang gitu ya. Nah, kalau di sini polusi udara dan polusi air jelas ya mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi ya udah. Nah, tapi pornografi apakah mempengaruhi banyak orang? Kan maksudnya misalnya gitu, saya nonton ini film gitu ya, yang pornografi, kan saya tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu ya, udah saya aja gitu kan.
Nah, kira-kira pornografi ini jadi masalah sosial nggak? Iya, karena pornografi itu kata benda, bukan menonton pornografi. Kalau menonton pornografi itu bukan masalah, tapi pornografi itu Oke, pornografinya ya. Jadi si bentuk orang kegiatannya gitu ya, menonton melakukan adegan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin dampaknya juga yang akhirnya jadi masalah sosial gitu. Ketika misalnya orang menonton pornografi kemudian akhirnya tidak bisa mengontrol dirinya, akhirnya kan melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Itu kan jadinya menimbulkan masalah lain gitu ya. Kemudian penyalahgunaan nafza ini juga sebenarnya hal yang sama ya gitu. Ketika si orang yang menggunakan nafza untuk diri sendiri kan sebenarnya tidak mengganggu secara umum gitu ya, tidak mengganggu orang. Tapi akhirnya dampaknya mungkin ya juga bisa berdampak gitu. Mungkin dengan melakukan kriminalisme dan lain sebagainya. Terus bencana alam. Nah ini kita melihat konteksnya dulu gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan pengertian yang disampaikan di sini, itu harus ada kelompok yang berpengaruh yang mendefinisikan kondisinya gitu. Jadi misalnya bencana alamnya banjir gitu ya. Tapi banjirnya tuh hanya terjadi misalnya satu RT, itu pun yang terdampak hanya 5 rumah gitu. Nah, kalau misalnya menurut kelompok yang berpengaruh, katakanlah di sini mungkin BPBD gitu ya, atau misalnya pihak kelurahan, nah, itu bukan masalah sosial, itu kan hanya ya udah masalah mereka yang terdampak saja gitu. Nah itu tidak mendefinisikan kemudian menjadi sebuah masalah sosial gitu, berdasarkan pengertian dari Loseke, Inspektor dan Kitsuse ini gitu ya. Tapi tetap nanti kita akan melihat apakah dari dampak itu tuh pada akhirnya mengancam nilai-nilai, kemudian mempengaruhi banyak orang gitu ya. Dan kapan kondisi tersebut dapat diatasi melalui tindakan kolektif gitu. Kalau misalkan si korban bencana tadi misalnya banjir gitu yang hanya 5 rumah tadi bisa menyelesaikannya sendiri, tidak perlu misalnya dibantu dan lain sebagainya, ya udah gitu. Tidak termasuk ke dalam masalah sosial gitu ya. Terus wanita keluar pada malam hari. Nah ini kalau menurut saya bukan masalah sosial ya, tapi masalah tetangga yang julid gitu. Oh ini kenapa nih keluar malam hari gitu? Karena kan kalau di sekarang ini sudah lumrah ya, apalagi di wilayah Kota Malang gitu. Mahasiswa atau mahasiswi sering yang keluar malam untuk cari makan lah atau fotokopi dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan sebuah masalah, meskipun memang mungkin ada terjadi pergeseran nilai dan budaya ya antara masyarakat di perkotaan sama di pedesaan gitu. Oke. Nah, tapi kembali lagi kita lihat dari sini apakah kelompok yang berpengaruh itu sudah menyebut itu sebagai masalah sosial atau belum gitu. Sama seperti yang terjadi pada negara kita waktu Covid gitu ya di tahun 2020. Dulu kayaknya Kementerian Kesehatan tuh cukup terlambat gitu ya dalam memutuskan bahwa ini sudah jadi masalah nasional gitu. Karena pertama kali kasus Covid itu seolah menganggap sepele, oh ya hanya Covid biasa gitu kan, ya nanti juga sembuh gitu karena imun kita kuat dan lain sebagainya. Nah, setelah kemudian membludak gitu ya kasusnya, baru mereka menyatakan bahwa ya udah ini masalah sosial gitu ya secara nasional, kemudian harus melakukan social distancing, ada PPKM dan lain sebagainya ya itu. Oke, jadi teman-teman sudah bisa memahami ya pengertian dari masalah sosial ini. Jadi tidak semua masalah itu kemudian menjadi masalah sosial gitu ya. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi tadi. Misalnya kelompok yang berpengaruh itu sudah menyatakan bahwa ya ini menjadi masalah nih gitu. Kemudian ada ancaman terhadap nilai, kemudian kondisinya mempengaruhi banyak orang, lalu intervensinya tuh memang membutuhkan tindakan kolektif gitu ya secara bersama-sama. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan soal pengertian dari masalah sosial? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan masalah sosial? Nah ini ada yang disampaikan oleh Faisal, ada perubahan struktur, perubahan organisasi sosial, perubahan hubungan sosial gitu ya. Apa? Gitu. Jadi kalau perubahan struktur itu mengacu pada modifikasi dalam pola-pola atau tatanan dasar masyarakat. Misalnya sistem ekonomi, sistem politik gitu ya, atau adanya perubahan stratifikasi sosial ya. Kemudian itu akhirnya mempengaruhi tingkat stres terkait pekerjaan atau bahkan mungkin memicu adanya migrasi misalnya gitu ya, masyarakat di pedesaan dan di perkotaan. Di desa itu kan mungkin lapangan kerjanya sangat terbatas ya teman-teman, sehingga banyak dari angkatan kerja atau yang usia-usia produktif itu merantau gitu ya ke kota untuk bekerja. Akhirnya yang tersisa di daerah pedesaan itu ya mbah-mbah gitu ya, usia-usia yang tidak produktif. Nah ini kan akhirnya juga mungkin akan menimbulkan masalah sosial gitu, mungkin terbatasnya sumber daya dan lain sebagainya gitu.
Kemudian perubahan organisasi sosial ini juga masih relevan dengan perubahan struktur ya teman-teman, dimana fokusnya pada bagaimana kelompok atau lembaga sosial itu kemudian berafiliasi gitu ya. Nah ini juga berpengaruh dengan kemajuan teknologi ya. Sekarang kan sudah mulai banyak yang komunitas online gitu. Jadi sekarang interaksi antar manusia itu sudah tidak offline lagi gitu, ya online. Nah itu menimbulkan masalah sosial. Salah satunya misalnya perilaku pubbing gitu ya. Tahu pubbing? Ada yang tahu apa pubbing mas? Menggunakan handphone saat berbicara atau orang muda. Ya jadi kita lagi ngobrol nih, tapi asik main HP gitu. Itu kan akhirnya mengurangi interaksi secara langsung ya. Gitu. Itu akhirnya juga jadi masalah sosial. Kemudian perubahan hubungan sosial ya, tadi itu juga relevan dengan perilaku publik ya, teman-teman. Lalu adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan. Nah, ini yang juga ketara ya, apalagi di wilayah perkotaan, si kaya dan si miskin itu sangat jauh gitu ya bedanya. Kemudian ada ketidakberfungsian sosial peranan yang ada dalam lingkungan sosial. Nah ini ada istilah baru ya, ketidakberfungsian sosial. Sebenarnya ini istilah dari orang-orang di pekerja sosial gitu ya. Ya aslinya sih keberfungsian sosial gitu ya, cuman karena ini menjadi masalah gitu ya, jadi tidak berfungsi secara sosial. Kita akan pahami apa sih keberfungsian sosial itu ya teman-teman. Nah keberfungsian sosial itu adalah kondisi di mana individu maupun kelompok dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan peran sesuai dengan statusnya, menyelesaikan masalahnya, serta mampu mengakses kepada sistem sumber. Gitu. Nah orang-orang yang tidak memiliki ini atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sebagainya tadi itu dianggap sebagai orang yang tidak berfungsi secara sosial, dan itu nantinya akan menjadi sebuah masalah sosial gitu. Kalau di Kementerian Sosial sendiri melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000, saya lupa intinya, itu undang-undang yang mengatur tentang PMKS dan PSKS gitu ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, PMKS dan PSKS. Nah, ini buat teman-teman yang magang di Dinsos nanti dipelajari gitu ya. Jadi kalau di situ tuh ada 26 PMKS gitu ya. Ada anak jalanan, ada anak disabilitas, ada anak berhadapan dengan hukum, kemudian ada kemiskinan, ada disabilitas, ada korban perdagangan orang gitu ya. Terus narapidana, macam-macam, pokoknya ada 26. Silakan nanti teman-teman baca lebih lanjut di undang-undang tersebut gitu ya. Nah, terus di situ juga ada PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial tadi gitu ya. Salah satunya misalnya pekerja sosial profesional, kemudian dunia usaha dan dunia industri, karena itu yang bisa memberikan sumber gitu ya bagi masalah sosial. Misalnya tadi kemiskinan, dengan adanya dunia industri kan akhirnya bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu, sehingga bisa berfungsi secara sosial. Itu ya, menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Nah ini ya, misalnya saya sebagai seorang ayah gitu ya, sebagai seorang suami, harusnya ya mendidik anak, menafkahi keluarga dan sebagainya. Kalau misalkan saya tidak bisa mendidik dan menafkahi keluarga saya, berarti saya tidak berfungsi secara sosial, dan itu akhirnya akan menimbulkan masalah. Mungkin anak saya jadi terlantar gitu ya, harus bilang gitu ya. Anak jadi terlantar, kemudian mungkin ya macam-macam lah gitu. Oke. Terus menyelesaikan masalah. Jadi problem solving itu juga merupakan satu keahlian ya teman-teman, yang harusnya dimiliki oleh setiap orang gitu. Ya. Oke. Nah sampai sini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada penyebab perubahan sosial. Nah ini ada internal dan eksternal ya teman-teman. Ada jumlah penduduk. Nah ini nanti kaitannya dengan yang populasi dan urbanisasi ya. Kemudian kaitannya juga migrasi. Lalu dari eksternal pengaruh kebudayaan lain. Demam K-pop masuk gitu ya, merajalela di Indonesia, itu juga akan mempengaruhi perubahan sosial ya. Terus selanjutnya dampak perubahan sosial. Ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya teman-teman. Dampak positifnya itu integrasi sosial gitu ya. Jadi adanya kemajuan teknologi, adanya kebijakan baru yang akhirnya bisa mengatur masalah sosial itu sendiri. Nah, perubahan negatifnya tadi terpecahnya kelompok menjadi beberapa unit, muncul ketidakseimbangan dan lain sebagainya gitu. Nah ini macam-macam masalah sosial ya, ada konflik dan kesenjangan, misalnya kemiskinan dan tawuran, ada perilaku menyimpang, misalnya anak remaja dan anak remaja, kemudian perkembangan manusia, keluarga, lansia, urbanisasi. Ini yang tadi yang kaitannya saya sebutkan bahwa di desa itu sekarang banyaknya mbah-mbah karena angkatan kerjanya banyaknya merantau. Oke. Nah sampai sini ayo kita diskusi ya teman-teman, silahkan nanti ini diskusi kemudian kelompok itu juga diskusi ya gitu. Ambil salah satu masalah sosial yang pernah ditemukan sama teman-teman kemudian didiskusikan gitu ya. Nah nanti saya beri waktu 5 menit kemudian kita closing gitu ya. Oke silahkan berdiskusi teman-teman. Mungkin sisa 2 menit lagi ya teman-teman diselesaikan
Saat kesempatan 2023. Iya. masalah apa, kemudian penyebabnya, dampaknya sesuai kepada bagaimana peran teman-teman. Kelompok sini sudah? Kelompok sini masih diskusi atau oke, masih diskusi. Oke, kita perwakilan aja ya dari salah satu kelompok yang sudah diskusi. Boleh silakan mungkin kelompoknya Mas Nio untuk menyampaikan hasil diskusinya. Maju ke depan aja boleh. Oke, jadi di depan kita sudah ada teman-teman ya. Ini silahkan menyampaikan hasil diskusinya tentang masalah sosial. Masalah sosial yang kami angkat itu adalah sosial ya. Terus habis itu Oke, ini Mas Jawa Timur. Ya, betul. pasti untuk penyebabnya itu kepuasan pribadi gitu. Terus untuk dampaknya itu kan pasti warga itu resah gitu. Istilahnya keganggu lah, habis itu fasilitas itu rusak dan lain sebagainya. Untuk menyikapinya mungkin bisa Ini kita sebagai mahasiswa psikologi gitu ya, kita kan nggak punya power istilahnya untuk menangani itu. Jadi kalau sebagai mahasiswa psikologi biasa itu kita bisanya adalah menghimbau, maksudnya kita kan apalagi sebagai mahasiswa otomatis jadi penerus kedepannya gitu ya. Karena biasanya penggunaan soundboard itu di event-event atau di acara yang sebenarnya contohnya kayak bersih desa gitu kan. Padahal seharusnya kan itu acara yang bisa merangkul semua warga untuk berpartisipasi, tapi malah diselewengkan atau disalahgunakan dengan penggunaan soundboard yang sebenarnya tidak semua orang itu nyaman dengan hal itu. Jadi kita ya sebisa mungkin menyadarkan kepada sesama agar tidak ikut-ikutan gitu, atau tidak berkecimpung di hal itu, agar kegiatan ini tuh tidak terus dilanjutkan sampai nanti ke zaman dimana kita itu menjadi pemeran gitu di masyarakat gitu. Oke, baik. Oke, boleh kasih aplaus dulu. Menarik ya teman-teman. Jadi semua sepakat ya kalau misalkan soundboard itu juga jadi masalah sosial ya. Karena ya tadi memenuhi beberapa kriteria gitu ya, dari segi dampaknya gitu ya. Kemudian ya memang kita harus menyelesaikan itu dengan tindakan kolektif ya. Nggak bisa kalau cuman kemudian hanya mahasiswa saja gitu. Pasti mungkin ada peran dari pemerintah gitu ya, terutama mungkin aparat pemerintah daerah ya. Karena mungkin soundboard ini juga sangat identik di Jawa Timur aja kayaknya. Oke. Baik, terima kasih, silakan boleh duduk teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah bisa menyimpulkan ya teman-teman apa itu masalah sosial, kemudian mengapa penting untuk mempelajari masalah sosial dan menyelesaikannya. Nah, silakan coba ada yang mau menjawab sebagai penutup perkuliahan kita hari ini. Kenapa kita penting untuk mempelajari masalah sosial dan menyelesaikannya? Oke, silakan Zahida. Mungkin kalau menurut pendapat saya, kenapa kita penting untuk mempelajari masalah sosial dan menyelesaikannya? Satu aja, karena masalah sosial itu berdampak pada orang banyak. Oke. Gitu aja. Menurut saya. Terima kasih Zahida. Yang lain mau menambahkan dari yang laki-laki? Mas Alka? Ya mungkin karena kita manusia adalah makhluk sosial, jadi kita nggak bisa sama sekali mengabaikan permasalahan yang ada. Jadi dengan pentingnya kita mengetahui itu adalah masalah, kita bisa mengkaji ini penyebab dan gimana cara menyelesaikan ini buat menyelesaikan masalah bersama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas jawabannya ya. Jadi di pertemuan kita mungkin cukup sekian ya. Kita sudah memahami soal pengertian, dampak, kemudian penyebabnya ya dari masalah sosial. Nah, kita lanjutkan perkuliahan kita minggu depan dengan tema teori ya. Jadi nanti setelah kita mengenali masalah, kita coba kaitkan masalah tersebut dengan teori-teori gitu ya, teori yang relevan dengan sosial maupun dengan teori psikologi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan. Kelas ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.